Saya Foni, kali ini saya akan membahas 5 aktivitas inti manajemen sumber daya manusia yang harus dikerjakan oleh para profesional SDM. Aktivitas inti yang pertama adalah mencapai efektivitas organisasi. Aktivitas yang kedua adalah mewujudkan keahlian karyawan melalui pemanfaatan pengetahuan organisasi. Aktivitas yang ketiga adalah memperoleh karyawan. Aktivitas yang keempat adalah mengembangkan karyawan. Aktivitas yang kelima adalah memelihara dan mempertahankan karyawan. Mari kita bahas satu persatu. Aktivitas inti yang pertama, mencapai efektivitas organisasi. Apa yang dimaksud dengan efektivitas organisasi? Efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk dapat menjalankan misinya dan mencapai visinya. Lalu bagaimana meningkatkan kemampuan organisasi untuk dapat mencapai efektivitasnya? Caranya adalah dengan mengembangkan 7 faktor kapabilitas organisasi, yaitu strategi, struktur organisasi, sistem dan proses, personel, budaya, etika, dan kemampuan untuk meminimalkan risiko. Itu adalah aktivitas inti yang pertama. Berikutnya adalah aktivitas inti yang kedua, mewujudkan keahlian karyawan melalui pemanfaatan pengetahuan organisasi. Mengapa pengetahuan penting? Karena pengetahuan adalah dasar bagi karyawan untuk dapat bekerja, memecahkan masalah, menciptakan produk dan layanan, menciptakan inovasi, dan menciptakan keunggulan organisasi. Lalu bagaimana caranya mewujudkan keahlian karyawan melalui pemanfaatan pengetahuan organisasi? Caranya adalah dengan mengumpulkan seluruh pengetahuan yang ada di dalam organisasi, baik yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal, kemudian dikelola sedemikian rupa sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan. Itu adalah aktivitas inti yang kedua. Berikutnya adalah aktivitas inti yang ketiga, memperoleh karyawan. Mengapa memperoleh karyawan penting? Karena seluruh aktivitas organisasi dikerjakan oleh karyawan, sehingga sangat penting untuk memastikan ketersediaan karyawan dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menentukan jabatan apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi. Kemudian melakukan perencanaan tenaga kerja, baik dari sisi jumlah, komposisi, maupun keahlian yang dibutuhkan. Kemudian melakukan rekrutmen, yaitu proses untuk menarik minat kandidat agar bersedia melamar ke perusahaan. Kemudian melakukan proses seleksi, yaitu menyaring seluruh kandidat yang ada untuk mendapatkan karyawan terbaik. Itu adalah aktivitas inti yang ketiga. Berikutnya adalah aktivitas inti yang keempat, yaitu mengembangkan karyawan. Mengapa perlu mengembangkan karyawan? Karena karyawan yang berkembang, yang meningkat kompetensinya, akan pula meningkatkan kontribusi dan kinerjanya. Lalu bagaimana caranya mengembangkan karyawan? Dengan pelatihan, pengalaman jabatan, menerapkan manajemen kinerja, talent management, dan pengembangan organisasi. Itu adalah aktivitas inti yang keempat. Berikutnya adalah aktivitas inti yang kelima, memelihara dan mempertahankan karyawan. Mengapa memelihara dan mempertahankan karyawan penting? Karena karyawan yang dipelihara dan dipertahankan dengan baik akan terus merasa termotivasi dan loyal kepada perusahaan, sehingga mereka akan senantiasa berkontribusi, berkinerja tinggi, dan mendukung keberhasilan organisasi. Lalu bagaimana caranya memelihara dan mempertahankan karyawan? Pertama, dengan memberikan upah yang sesuai dengan struktur upah dan jabatan. Yang kedua, memberikan fasilitas-fasilitas pendukung seperti cuti, waktu istirahat, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, kredit rumah, transportasi, dana pensiun, dan jaminan sosial ketenagakerjaan seperti yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang penting juga adalah mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi karyawan, baik yang mereka sampaikan secara langsung maupun melalui serikat pekerja. Berikutnya adalah dengan menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, yang positif, dan yang aman dari bahaya psikis, fisik, dan juga penyakit dengan menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan apresiasi kepada karyawan-karyawan berkontribusi tinggi, berkinerja tinggi, dan menjadi contoh baik bagi seluruh karyawan lainnya. Demikianlah 5 aktivitas inti manajemen sumber daya
manusia yang perlu dikerjakan oleh para profesional SDM. Selengkapnya dapat Anda baca di dalam buku Pedoman Lengkap Profesional SDM yang dapat diperoleh di PPM Bookstore. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.